Iya. Dan mungkin ini hanya sekedar info saja ya, bahwa kemarin Mandalika juga, kalau kemarin di di Ancol itu ada Formula E, di Mandalika juga ada. Namanya WSBK World Superbike. Ya. Dan konon katanya di sana rugi miliaran, Pak. Kecuali ada, menurut saya ya, ada unsur penipuan dari Erick Thohir gitu ya, terhadap kepada presiden tentang bahwa ini kansnya begini. Katanya dulu akan dapat 4,5 triliun katanya dulu. Dan ternyata itu tidak bisa dipenuhi. Nah, mungkin saja pelaksanaan yang kedua itu bermaksud untuk mengurangi, mengecilkan hutang atau sisa dari penerbitan pembuatan itu, kemudian tetapi tetap tidak berhasil. Artinya apa? Ketidakberhasilan itu sudah hal biasa kalau bisnis. Tapi kalau sudah ada unsur penipuan lagi lah ya, biar rakyat itu yakin ini sebuah rekayasa yang sangat jorok gitu ya. Masalah IKN. IKN itu terakhir kita ketawa gitu ya. Presiden seperti menjadi presiden marketing sebuah kawasan, kemana-mana menjual rumah. Ini kan kayak real estate, Pak. Ini kan kayak perumahan cewek kita ya berarti. Ini yang mau jadi penduduknya siapa nanti gitu loh. Jadi bagaimana rakyat tidak gregetan melihat seperti kayak gitu. Padahal kajian-kajian terhadap di situ keamanan, kajian tanah, pengairan, kan tanah di sana kan seperti kayak tanah liat kayak gitu, yang tidak bisa menyimpan air, dan problem masalah air sampai sudah berebutan siapa yang menentang masalah PLN, siapa. Nah ini kan semua berantakan yang oleh Luhut diminta capres yang harus jalan terus. Nah ada apa kok? Semoga rakyat ini makin sadar mengambil tanggung jawabnya terhadap seperti ini gitu. Jangan dibebankan para politisi aja, jangan dibebankan kepada para intelek, para dosen, mahasiswa saja. Ini ada problem kita bersama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, dari berbagai channel yang merelay atau menyiarkan acara ini, saya tidak bisa sebutkan, ada banyak sekali. Tapi yang pasti kita tahu bersama, akhir-akhir ini ada gelora rakyat yang diantaranya ada dua hal yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Yang pertama adalah pemakzulan Presiden Joko Widodo, yang mana ini didorong oleh Profesor Denny Indrayana. Kemudian yang kedua, nah ini lebih menarik lagi, yaitu soal people power yang kemarin memang diawali dari Solo dengan tokoh-tokoh nasional seperti Pak Amin Rais, Pak Mudrik Sangidu, ada Profesor Muhammad Taufik, dan berbagai macam tokoh yang lain. Dan kabarnya hari ini yang acara di Solo itu sedang dilaporkan di Polda Jabar. Namun setelah ada acara di Solo itu hari Minggu, hari Selasanya ternyata di Jakarta juga tidak kalah hebat, yaitu acara soal Jokowi layak dimakzulkan. Dengan pembicara juga tidak kalah keren, di antaranya ada Profesor Denny Indrayana, kemudian yang kedua Profesor Antoni, kemudian yang ketiga ada Profesor Marwan Batubara. Bukan, Profesor Musni Umar. Oh iya, Pak Musni Umar, Profesor Musni Umar dan Bang Marwan Batubara. Dan di sana itu ada moderator yang kemudian moderator ini membawakan acara soal presiden layak dimakzulkan, yaitu adalah dari CSIL Pak Mursalin. Pak Haji Mursalin dari CSIL atau biasa disebut Om Lim. Nah, kita ingin tanya-tanya, setelah adanya gerakan-gerakan ini dan kemudian Pak Mursalin kemarin jadi moderator, apa yang kemudian melatar belakangi
gerakan-gerakan ini kira-kira muncul ke permukaan sehingga kemudian gerakan ini diperbincangkan oleh masyarakat luas. Nah, kira-kira apa yang melatar belakang itu? Jadi Omlim aja deh, biar lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara yang kami muliakan, ini ada pertanyaan yang saya mesti pelan-pelan menjawabnya. Berhati-hati. Tadi sudah dibacakan yang di Solo katanya sudah dilaporkan. Iya. Banyak orang yang iseng pelaporan itu, tapi kan saya yakin aparat sekarang juga tidak gampang diprovokasi oleh pelaporan-pelaporan itu. Betul. Jadi insya Allah ini semua berniat baik. Jadi saya diminta menjadi host dalam satu acara tema yang saya juga tidak tahu pemilihan itu, tetapi adalah pemakzulan presiden. Iya, Jokowi layak dimakzulkan. Jokowi layak dimakzulkan. Iya. Pembicaranya ini sangat berkompeten semua. Betul. Ya. Seorang banyak profesor yang memang di bidangnya dan bicara secara kajian ilmiah. Betul. Bukan dalam kajian membenci kemudian menyerang, tidak. Ini kan memberikan kajian-kajian, apalagi Profesor Indrayana itu saya lihat konteksnya itu bagus sekali membandingkan bagaimana layaknya pemakzulan seorang pemimpin membandingkan antara Amerika dengan di Indonesia. Oh iya. Bagaimana Watergate itu hanya menyadap alat sadap untuk membicarakan, mencuri pembicaraan lawan dari itu. Dan yang menyidangkan juga bukan dari anggota DPR kalau di sini, tapi hanya dari Senat, dan itu jatuh. Betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh presiden sekarang ini dan merinci. Salah satunya yaitu bagaimana presiden dianggap menghalang-halangi perbuatan tuntutan hukum kepada orang yang sedang tersangka. Ya. Pengusaha 2 di Kalimantan, saya tidak ingin mengulang lah intinya. Sedang ada pemeriksaan KPK. Nampaknya ada disengaja siapa yang menskenario, presiden kemudian meresmikan sesuatu sehingga KPK berhenti menyelidik itu. Dan ini ada pelanggaran sangat besar sekali. Itu salah satunya saja. Dan salah satu dari pembicara itu Dr. Indrayana. Belum lagi Profesor Antoni Budiawan. Belum lagi Profesor Musni Umar. Ya. Dan itu bicara by data gitu. Nah, sehingga kita lanjutkan dengan Dr. Ubaidillah tentang bagaimana pemakzulan pada zaman 98 itu terjadi. Dan Dr. Marwan Batubara lebih menukik kepada angka-angka, kepada data-data pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi. Nah, Profesor Antoni Budiawan menceritakan tentang pemakzulan itu. Karena kalau sudah orang melanggar konstitusi, itu artinya pengkhianatan. Konstitusi itu ada kesepakatan bangsa, kesepakatan negara gitu. Dan apabila dilakukan, itu berarti melakukan pengkhianatan. Dan kalau pengkhianatan itu artinya dia sudah tidak menjalankan amanah rakyat, di mana harusnya membela rakyat, dan dirinci betapa kecurangan-kecurangan yang sangat terjadi secara masif dan secara otomatis juga gitu. Sebenarnya sudah sangat banyak sekali. Nah, dari sisi itu kemudian mereka menyimpulkan bahwa ini sudah bisa dimakzulkan. Karena proses politik ke DPR sudah buntu. Padahal pemakzulan itu sebenarnya sangatlah susah. Karena setelah ada dari DPR melakukan mengambil hak angket, kemudian apabila disetujui oleh DPR, kemudian ke MK, dari MK kemudian kembali ke MPR lagi, dan itu sudah terang benderang untuk bisa dilakukan itu gitu. Nah, jadi itu bacaan kita, janganlah kita diaduk-aduk, ada orang yang nggak mengerti, cuma tahu pemakzulan kemudian melaporkan ini melawan kemarahan atau
kekecewaan rakyat terhadap rezim ini. Kayak gitu. Ya, kita tahu bersama bahwa usulan pemakzulan Pak Jokowi ini sebenarnya sudah agak lama, termasuk punggawa atau yang mengawali data-data dan lain sebagainya adalah Profesor Denny Indrayana. Dan Profesor Denny Indrayana sendiri juga sudah dikritik oleh Profesor Mahfud MD di awal-awal karena dianggap membocorkan data rahasia negara. Tapi itu cukup menarik ya. Akhirnya dibalik lagi oleh Profesor Denny Indrayana. Nah, berikutnya kan kita tahu bersama ini, Om Lim nih, bahwa pemakzulan itu harus dilakukan melalui DPR. Dan fakta yang kita lihat DPR hari ini pemegang kekuasaannya adalah satu partai dengan presiden. Belum lagi kalau kita lihat soal MK. MK ini ketuanya itu adalah iparan sama presiden sendiri. Nah, kira-kira seruan Om Lin dan kawan-kawan soal pemakzulan. Kalau kita ditanya mungkin atau tidak pemakzulan itu terjadi di tengah-tengah hampir semuanya ini satu kubu gitu loh. Jadi satu kubu yang kira-kira kalau mereka bersuara gaungnya akan sama. Nah, di tengah situasi ini mungkin nggak kira-kira pemakzulan terjadi? Air mengalir yang secara rutin itu kalau tidak diberikan talang saluran sudah bisa diperkirakan. Jadi di belahan dunia manapun terjadinya satu revolusi atau pemakzulan itu akibat tidak ada saluran dan penguasa tirani makin menjadi-jadi tanpa dia bisa mengontrol dirinya, melakukan kecurangan terhadap rakyat. Itu pasti akan terjadi. Kalau menurut saya pasti akan terjadi. Ini saya tidak melihat peristiwa, tapi ini secara logika itu seperti itu. Apalagi secara politik, rakyat itu kan sebenarnya segala sesuatu bisa mengadu kepada DPR. Tapi DPR sudah dianggap berkhianat terhadap munculnya undang-undang yang mestinya disahkan, itu rakyat tidak dilibatkan. Masalah IKN, masalah kereta cepat, masalah banyak macam itu tidak dilibatkan. Dan ini DPR sudah berkhianat seperti ini, sehingga penyaluran terhadap proses seperti itu bisa terjadi. Jangankan banyak kayak di Indonesia, di beberapa yang sudah terjadi melakukan pemakzulan atau people power itu, hanya satu masalah saja bisa jadi masalah. Jadi Indonesia ini menurut saya rakyat sudah begitu baik sampai kemudian rezim ini seolah-olah sudah percaya diri ya. Sampai mau saya apain, mau apa lu gitu. Jadi ini yang terbaca seperti gitu. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya. Berikutnya di situasi yang sedemikian ini kita tahu bersama, bahkan yang kita omongin sekarang ini soal pemakzulan dan soal people power tadi sudah disinggung oleh Pak Mursalim. Tapi yang kita lihat nampaknya presiden ini makin kesini itu tidak menghentikan upaya-upaya pelanggaran hukum yang kemudian Pak Mursalim dan kawan-kawan kemarin sampaikan ya. Misalnya contoh, saya kasih contoh sederhana aja. Misalnya secara terang-terangan Pak Jokowi mengatakan bahwa mengikuti atau cawe-cawe dalam Pilpres. Nah, ini kan sebenarnya secara hukum quote and quote harusnya ini menjadi sebuah pelanggaran hukum. Karena seorang presiden ikut cawe-cawe yang mana cawe-cawe itu sangat, kalau menurut apa yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Taufik, tidak ada satu sejarah presiden di Indonesia yang mengumpulkan koalisi, khususnya koalisi dari satu yang diusung untuk dicalonkan menjadi presiden itu di Istana Negara itu belum ada. Nah, kok di tengah situasi masyarakat yang demikian nampaknya presiden ini tidak menghentikan atau dalam tanda kutip tidak kapok, justru dia semakin menggunakan segala cara untuk kemudian dalam tanda kutip melanggengkan kekuasaan, atau kekuasaan berikutnya itu harus tunduk kepada presiden yang sekarang. Kira-kira apa motifnya di balik itu semua? Ya, jadi sampai sedemikian, sampai rakyat menyebutnya bahwa para gerombolan ini terus melakukan upaya-upaya melawan terhadap kehendak rakyat. Ini yang terbaca sampai harus cawe-cawe karena ada sesuatu
yang sangat dikhawatirkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang apabila tidak dipegang oleh suksesi berikutnya orang mereka tanda petik itu, maka akan terbongkarlah kejahatan itu, dan itu pasti melakukan perlawanan hukum dan berujung kepada penjara. Itu yang mesti ditakutkan secara pribadi. Banyak, saya tentu terlalu banyak untuk merinci sesuatu, misalnya tentang proses kereta api, IKN dan sebagainya, bahwa kereta api itu dulu asal usulnya seperti apa, kok tahu-tahu sekarang menjadi beban negara. Ya, maksudnya kereta cepat, kereta cepat ya itu. Nah, inilah yang sangat ditakuti, dan ada kemungkinan juga yang takut itu adalah para bandar. Para bandar takut kehilangan, ya, di mana bukan salah satu capres yang sudah sering gadang-gadang itu terpaksa diwawancarai mengenai tentang program yang dikatakan sebagai harus melakukan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu merupakan kengerian. Ya, misalnya terhadap penguasaan tanah yang disampaikan itu. Ini tentu yang berkeinginan kuat itu adalah para bohir-bohir ini, dan bisa jadi yaitu dari China sana. Jadi memang antara rasional dan tidak, apa yang dilakukan presiden ini sudah melanggar banyak hal. Mestinya dia dalam proses terakhir menjadi presiden mengerjakan tugas-tugas yang bakal ditinggalkan ini, tapi disibukkan tidak mengerjakan itu semua, disibukkan hanya urusan-urusan ini, membawa bebek-bebeknya ini. Saya katakan bebek-bebek ini adalah pimpinan-pimpinan partai yang semua orang tahu mereka adalah pasien rawat jalan. Dibawa kemana-mana untuk mendukung dia. Rakyat ini malah makin gemes, makin gemes. Nah, jadi kalau ditanya apakah mungkin akan terjadi satu people war, ya sangat mungkin sekali. Walaupun segala kekuasaan itu sekarang mereka pegang, uang dan lain sebagainya, ya. Nah, tetapi itu masih bisa kita perbaikin lah, ya. Kalau memang ada pengakuan-pengakuan penyesalan, kesalahan, tidak harus memaksakan seperti itu mungkin rakyat Indonesia itu gampang memaafkan itu sebenarnya. Nah, tetapi kalau makin mendolim-dolim, makin akan menjadi orang yang makin emosi. Karena kan ini tidak tahu nih efek dari maaf nih Bapak Presiden, bahwa rakyat ini membaca keinginan untuk mengimbangi persoalan ini adalah dia mengusung Anies Rashid Baswedan. Ini ada keinginan rakyat, dan tahu-tahu sekarang dimusuhi, mau dijegal dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat menyakitkan. Jadi hati-hati kalau misalnya kemudian melakukan sesuatu yang ketidakadilan. Ini seperti sudah ada kertas atau barang sesuatu yang sudah ada bensinnya ini. Ini sangat berbahaya. Tapi kita akan semua berdoa kepada Allah, semoga negeri kita ini bisa dengan baik. Itu sangat hebat sekali kalau Pak Jokowi itu terus mempersiapkan untuk terlaksana Pilpres dengan adil, jujur, dan tanpa cawe-cawe gitu. Ya, Dan kita semua berharap demikian ya, Pak Mursalin. Ya, di akhir jabatan harusnya semakin menyadari, dan atas protes-protes yang dilayangkan oleh rakyat ini kan bukan hanya sekedar protes omong kosong, tapi by data. Terutama Pak Mursalin tadi juga sampaikan bahwa yang menyampaikan kritik-kritik ini adalah para profesor, yang tentu semuanya itu adalah by data. Namun demikian, apa yang kita lihat akhir-akhir ini justru quote and quote ya, secara psikologi atau kita lihat sikap batin yang sekarang dialami, nampaknya ini justru adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menjaga kekuasaan, dan yang meneruskan itu harus sesuai dengan perspektifnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut bin Sarpanjaitan kemarin. Dia menyampaikan bahwa kalau tidak salah ngomong ya, programnya Pak Jokowi ini sudah bagus. Kalau presiden setelahnya nggak melanjutkan programnya Pak Jokowi, itu kalau tidak salah ngomong ya, itu berarti tidak waras.
Jadi dalam tanda kutip mungkin ini secara psikologi ada yang dikatakan Pak Mursalin tadi, ada bandar-bandar yang memang dia menginginkan program-programnya tetap jalan terus, sehingga presiden ini harus mengikuti walaupun ini sudah dibenci rakyat. Sehingga kalau misalnya presiden ini turun, penggantinya tidak sesuai dengan presiden yang sekarang, ini mereka dalam bahasa mungkin bahasa ininya itu mungkin ketakutan, sehingga kalau misalnya nih contoh presiden berikutnya, kita tidak sebutkan namanya ya, tidak sesuai dengan presiden sekarang, itu bisa jadi dihabisin semua ini para bohir-bohir dan bandar-bandarnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kemudian taruhlah apa yang diinginkan oleh presiden yang sekarang ini terjadi, artinya presiden berikutnya sesuai dengan keinginannya presiden yang sekarang, ini kan tentu programnya akan jalan terus, seperti IKN. IKN ini akan jalan terus, dan proyek-proyek dalam tanda kutip di belakang-belakang jalan terus. Apa yang mesti rakyat lakukan kira-kira? Ya, pertama saya saya menanggapin ya. Silakan. Menanggapin dari Luhut tadi. Iya. Itu kan klaim. Oke. Klaim dan doktrin. Oke. Doktrin sekaligus menodong. Ya. Capres, ya, presiden kamu gini loh ya. Kalau enggak kamu begini ya. Nah, ini klaim, dan ini tidak waras ya. Untuk yang tidak waras sebenarnya siapa Pak Ursan? Apa itu cara-cara seperti itu tidak waras. Oke. Ya. Dia Dia tidak menyadari pemaksaan. Kan ini kan preman, model-model kayak gitu. Ya kan, mau seperti apa kan itu tergantung presiden terpilih. Oke. Presiden terpilih itu yang memilih siapa? Artinya kan rakyat. Rakyat punya keinginan, yang bisa keinginan rakyat itu akan dilakukan oleh siapa presiden terpilih, kan logikanya seperti itu. Dan kita tahu presiden terpilih, atau katakanlah apa yang disampaikan oleh capres itu, dia tidak pernah mengatakan seperti dugaan-dugaan orang bahwa dia adalah sebagai antitesis. Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia mengatakan bahwa dia punya program. Ya program, memang itu kewajiban presiden mempunyai program kan, itu kan. Tidak ada maksud program ini kemudian mencari-cari dari yang lama, ini nanti saya sikat, ini nggak ada, balas dendam itu tidak ada pernah terucapkan dari mulut capres ini. Dan bahkan dia mengatakan sebuah keputusan itu, kalau mengambil sebuah satu aturan itu, pertama harus ini betul-betul memenuhi keadilan. Ya. Hukum atau regulasi itu pokoknya tentu pertama adalah keadilan. Adilan itu sangat dijunjung sekali dari agama manapun. Nah, namanya adil itu ya adil, al-adl itu susah, saya nggak perlu menjawab, ini bukan pengajian ya. Nah, yang kedua itu adalah memenuhi kebutuhan rakyat banyak dan rakyat tertindas, mustadafin lah gitu. Dan pasti yang ketiga kemudian adalah common sense. Common sense itu adalah pakai akal sehat lah. Kalau aturan-aturan logika itu nggak pakai masuk akal. Yang keempat, maka timbullah regulasi. Jadi aturan itu udah memenuhi, ini kan luar biasa Pak. Nah, yang tidak menjadi luar biasa ini tentu bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kecurangan, melakukan takut peluang-peluangnya ke depan habis, isinya cuma masalah itu. Kemudian proyeknya hilang. Nah, jadi semakin mereka tidak berani buka-bukaan adu visi itu, semakin rakyat malah memperkuat. Nah, kita lihat podcast lah ya, dari berbagai kalangan, berbagai agama yang tidak mengenal siapa itu, bagaimana capres yang ada itu, dia sangat menjunjung karena rindu akan keadilan, rindu akan Indonesia ini menjadi negara yang punya aturan lah, yang intelek. Berbahaya karena bangunan yang kokoh yang dibangun puluhan tahun, merusaknya itu cuma 1 hari bisa Mas. Betul. Amerika itu gedung-gedung itu kalau mau merobohkan, mau bangun baru itu cuma pakai bom, selesai dari bawah ya, sehari selesai. Beruk langsung ya. Nah, ini tatanan Indonesia yang tentu sudah mulai baik itu menurut orang ini sudah rusak Pak, dari sisi moral, dari sisi
kebijakan-kebijakan, termasuk nampaknya tidak ada keinginan untuk pemberantasan korupsi misalnya gitu. Ya kan. Nah, banyak hal yang itu. Jadi itu Mas. Ya. Berikutnya tadi Pak Mursalin juga sempat singgung soal people power ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita bicara people power ini menurut Pak Muhammad Taufik, beliau adalah salah satu ahli hukum pidana, itu mengatakan bahwa people power itu tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum adalah makar. Dan yang bisa melakukan makar itu hanya dua. Yang pertama adalah TNI, yang kedua adalah polisi. Gitu. Karena dia mempunyai kekuatan senjata. Adapun people power, kekuatan rakyat itu tidak melanggar hukum. Jadi sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman kalau kita ngomong people power ini tidak berarti itu langsung kemudian melanggar hukum ya seperti yang disampaikan. Oke, ini sebenarnya part 2 ya, nanti bisa dipotong. Berikutnya saya ingin tanya soal yang lebih jauh lagi, misalnya. Tadi sudah sempat disinggung, Om Lim. Tadi sudah sempat disinggung soal ini dalam rangka penjagalan salah satu capres tertentu. Iya itu. Dan menurut info katanya juga sudah ada surat yang kemudian surat ini ditunjukkan kepada capres itu yang intinya adalah sebentar lagi mau ditangkap oleh KPK. Nah, saya ingin bahasanya menanyakan lah kepada Pak Mursalin soal kebenaran itu. Dan yang kedua, kalau itu beneran terjadi, apa yang kemudian secara psikologis rakyat harus lakukan dan apa yang kemudian mesti dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang, silakan. Ya, jadi penjagalan itu sudah bukan hal yang rahasia. Ya, semua orang tahu bahwa Capres Anies Rashid Baswedan bakal dijegal. Keputusan itu diambil nampaknya karena sudah berkali-kali diajak untuk kompromi. Tapi Anies bukan menolak terhadap kompromi itu, tetapi tidak bisa berkompromi kepada suatu yang merugikan rakyat. Itu intinya. Maka dia mengatakan ingin menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena sudah berulang-ulang nampaknya nggak bisa diajak kompromi, maka disebutkan dengan jelas-jelas oleh Presiden atau oleh kolega-koleganya bahwa memastikan Anies Rashid Baswedan itu tidak ikut di dalam kontestasi Pilpres. Dan dikatakan seperti itu gitu loh. Nah, dengan cara apa? Nah, itu yang menarik. Dengan cara apa? Ini yang tidak terbuka. Karena bukan tidak terbuka bukan berarti dirahasiakan. Mereka sendiri bingung dengan jalan apa yang diambil, tapi pokoknya bagaimana dia tidak ikut. Itu kan semua menerima A1 ya dari mulut-mulut orang mereka sendiri. Ya pokoknya ada pelanggaran lah. Pelanggaran apa tidak disebutkan. Tapi intinya mau dijegal itu sudah jauh hari. Nah, sekarang saya rinci dengan cepat. Yaitu pertama dengan IKN. IKN itu makin jauh dari panggang dari api ya untuk menuduhkan pada IKN itu Formula E, maaf. Formula E itu sangat berat sekali atau bahkan sangat dengan pembandingannya kalau dia sampai kena karena Formula E caranya regulasi seperti itu, maka yang akan kena banyak sekali, termasuk Presiden puluhan masalah-masalah dengan APBN karena ada perubahan di APBN itu namanya APBD. Nah, sedangkan di Formula E itu memang juga itu pakai APBDP gitu. Jadi itu tidak disalahkan. Kemudian dicari lagi. Ya, dugaan itu melalui jalur Formula E yang memang itu sudah dilaksanakan dan kalau tidak salah sudah 2 kali ya. Yang terakhir kemarin dihadiri oleh Pak Anies Baswedan dan keluarganya. Nah, gimana itu kronologi berikutnya caranya? Jadi Formula E kita berharap tentu mereka malu untuk melanjutkan persoalan sebuah kesuksesan. Mengapa saya katakan sebuah kesuksesan? Sekarang sudah dilakukan untuk
yang kedua kali Oke. dan sangat sukses sekali dan meraup keuntungan gitu ya. Jadi dan lebih nampak satu apa ya kejahatan etika gitu ya, kejahatan etika. Seorang penggagas dan mensukseskan itu pun tidak diundang Tidak dalam acara diundang yang itu. kedua kemarin nggak diundang dan, ya. Dan nampak beli tiket sendiri ya gitu ya Pak. dan nampak Bapak Anies itu dengan keluarga membeli tiket sendiri bersama masyarakat umum itu mengharukan itu, mengharukan dan dia tertawa dengan apa itu dengan lapang ya. Nah, ini menunjukkan harapan ke depan itu moral apa itu seorang pemimpin yang rakyat juga senang terhadap itu terbangun. Bandingkan dengan sekarang orang apple to apple tuh membandingkan dengan Mandalika gitu. Iya. Jadi Mandalika itu sedang dibongkar-bongkar Formula E, malah yang muncul berita adalah kegagalan Mandalika yang menyisakan hutang kalau nggak salah 4,3 triliun dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk bahkan pembayaran lahan-lahan itu belum dilakukan. Saya banyak berita dari rakyat sana itu marah kemudian menanami pohon pisang bagian tanah-tanahnya yang belum dibangun. Nah, sudah begitu anehnya itu Bapak Capres yang lain, Ganjar Pranowo itu memuji-muji bagaimana keberhasilan Bapak Presiden terhadap Mandalika itu. Jadi orang tertawa, ini sebenarnya sedang memuji atau sedang mengejek. Ini jadi satu hal lucu. Jadi situ dari sisa Formula E, insya Allah lah tidak pantas lah dicari-cari kesalahan di mana sebuah kesuksesan gitu, dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi kayak itu. Iya. Dan mungkin ini hanya sekedar info saja ya, bahwa kemarin Mandalika juga, kalau kemarin di di Ancol itu ada Formula E, di Mandalika juga ada, namanya WSBK World Superbike. Dan konon katanya di sana rugi miliaran Pak, karena penontonnya sedikit, terus biaya perawatannya tinggi, karena itu sirkuit yang luas ya. Dan konon di sana juga tanah-tanah yang di sana ada beberapa tanah yang memang belum dibayarkan. Dan protes dari masyarakat kalau yang kita baca di BBC ini menganggap bahwa dari awal itu sudah diingatkan kalau memang Mandalika ini sirkuitnya jauh dari pemukiman rakyat. Yang pertama, jalannya kan menuju ke sana kan tidak ada jalan angkot, mereka harus jalan kaki. Terus ajang balap itu kan hanya dilakukan setahun sekali, yaitu yang mengadakan WSBK sama MotoGP. Nah, ini kalau dibandingkan kira-kira, kalau misalnya quote and quote mau dituduhkan korupsi dan lain sebagainya soal pengelolaan dana, mana menurut Pak Mursalin yang lebih berpotensi? Ini kecuali ada, menurut saya ya, ada unsur penipuan dari Erick Thohir gitu ya terhadap kepada presiden tentang bahwa ini kansnya begini. Katanya dulu akan dapat 4,5 triliun katanya dulu. Dan ternyata itu tidak bisa dipenuhi. Nah, mungkin saja pelaksanaan yang kedua itu bermaksud untuk mengurangi mengecilkan hutang atau sisa dari penerbitan pembuatan itu, kemudian tetapi tetap tidak berhasil. Artinya apa? Ketidakberhasilan itu sudah hal biasa kalau bisnis. Tapi kalau sudah ada unsur penipuan secara logika, ya, bagaimana mungkin orang Indonesia belum terbiasa kemudian ke Mandalika hanya khusus melihat itu untuk meramaikan itu supaya punya keuntungan, dibanding dengan Formula E memang yang berada di ibu kota negara gitu ya, yang dimana memang kelas ekonominya ya, itu sudah mencukupi untuk sekedar bisa membeli tiket seperti ini. Ini sama dengan logika terhadap kereta api cepat. Jakarta Bandung ya. Yang tidak masuk akal, kebutuhannya juga belum nampak. Jadi terjadi pemaksaan tanpa
membuat undang-undang untuk seperti itu karena seolah sudah diyakini oleh Presiden Jokowi dan Luhut. Nah sampai akhirnya mereka belingsatan pada saat Cina minta dimasukkan itu dalam APBN. Bagaimana? Berapa tarif yang akan kenakan dalam kereta cepat Jakarta Bandung? Itu dikatakan katanya tidak mungkin di bawah 1 juta. Ya. Ada kemungkinan 1 juta misalnya. Jakarta Bandung. Ya, untuk operasi keretanya memang sangat tinggi sekali gitu loh. Gila. Nah sekarang kita naik travel berapa? Kereta api berapa? Kan mungkin hanya 100.000 atau katakanlah 200.000. Dibandingkan dengan seperti itu, orang mau bukan dari Bandung ke Cimahi, repot lagi dari Cimahi ke. Nah ini logika bisnis mereka ini, ya, yang Menteri BUMN Erick Thohir ini harus bertanggung jawab menurut saya. Kalaulah memang ada unsur penipuan seperti itu gitu loh. Nah, itu harus diteliti. Itu harus ada kajian ya, yang harus lakukan pemeriksaan ulang. Oke. Gitu. Jadi justru dugaan kuatnya itu bahwa proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, yang berpotensi untuk adanya korupsi dan lain sebagainya ya. Khususnya soal yang kita soroti tadi Pak Om Lim juga tadi soroti juga soal kereta cepat. Dan memang sangat banyak pengamat yang menyebutkan kereta cepat itu tidak akan balik modal sampai kiamat gitu. saking potensi rugi itu sudah dilihat. Saya kepengen menyebut satu lagi lah ya biar rakyat itu yakin ini sebuah rekayasa yang sangat jorok gitu ya. Masalah IKN. Oke. IKN itu terakhir kita ketawa gitu ya. Presiden seperti menjadi presiden marketing sebuah kawasan, ya, kemana-mana menjual rumah. Ini kan kayak real estate, Pak. Ini kan kayak perumahan, kayak perumahan cewek kita ya berarti. Ini yang mau jadi penduduknya siapa nanti gitu loh. Jadi bagaimana rakyat tidak gregetan melihat seperti kayak gitu. Padahal kajian-kajian terhadap di situ keamanan, kajian tanah, pengairan, kan tanah di sana kan seperti kayak tanah liat kayak gitu, yang tidak bisa menyimpan air dan problem masalah air sampai sudah berebutan siapa yang memegang masalah PLN siapa. Nah ini kan semua berantakan yang oleh Luhut diminta capres yang harus jalan terus. Nah ada apa kok? Semoga rakyat ini makin sadar ya, mengambil tanggung jawabnya terhadap seperti ini gitu. Jangan dibebankan para politisi aja, jangan dibebankan kepada para intelek, para dosen, mahasiswa saja. Ini ada problem kita bersama. Terakhir, apa yang kemudian mesti rakyat nih, masyarakat di tengah-tengah situasi kondisi yang tadi berkali-kali Om Lim sampaikan bahwa ini sedang tidak baik-baik saja, apa yang mesti rakyat atau masyarakat lakukan di tengah situasi kondisi yang seperti ini sekaligus penutup mungkin? Ya. Menghentikan kejahatan. Rakyat harus bertindak karena rakyat ini kan punya wakil, tapi wakilnya tidak melakukan fungsi. Kekuasaan tetap di tangan rakyat. Jadi itu intinya. Bagaimana teknisnya itu saya kira saya bukan ahlinya. Tapi secara logika seperti itu. Tetap kekuasaan tetap di tangan rakyat ya. Kan yang duduk di DPR MPR itu hanya wakil kita. Tetap kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Buktinya adalah pemilu, yang memilih mereka adalah rakyat. Caranya gimana? Om Lim tadi juga sampaikan, dia tidak ingin merinci itu. Demikian teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua yang mendiskusikan ini tidak lain untuk kebaikan negeri ini ya Om Lim. Kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh oligarki. Kita tidak ingin negeri ini menjadi jajahan negara lain, apalagi sampai diiklankan atau dijual untuk negara-negara yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.